Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah proyek kami untuk mata kuliah Etika Profesi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi. Ini anggota kelompok kami, yaitu Megawati, Melda Hidayanti, Muhammad Dafa Muzaki, Christian Andinata, dan Suci Ramadhani dari kelas 12 6D30. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya kelompok ini dapat menyelesaikan tugas makalah Etika Profesi, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penulisan ini disajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul penulisan yang diambil adalah Infringement of Privacy. Tujuan penulisan ini dibuat untuk mendapatkan nilai pra-UAS pertemuan ke-15 program Diploma 3 program studi Sistem Informasi pada Fakultas Teknik dan Informatika di Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Pontianak. Dalam penyusunan makalah ini, kelompok menyadari bahwa memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga terwujudnya tulisan ini. Kami menyadari bahwa penulisan ini masih belum sempurna. Untuk itu, kami mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pendahuluannya, yang terdapat latar belakang masalah makalah dan tujuan penulisan. Latar belakang masalah, dalam era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi informasi semakin cepat dan canggih. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet, kebutuhan akan informasi yang tepat, cepat, menjadikan internet sebagai salah satu sarana utama untuk berkomunikasi dan bersosialisasi oleh semua kalangan masyarakat. Melalui internet pula, kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat perkembangannya. Internet sendiri merupakan jaringan komputer yang bersifat bebas dan terbuka. Dengan demikian, diperlukan usaha untuk menjamin keamanan informasi terhadap komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Munculnya kejahatan-kejahatan internet yang disebut dengan cybercrime merupakan dampak dari perkembangan teknologi di dunia. Melalui media baru seperti kejahatan menyadap transmisi data milik orang lain, manipulasi data spionisme, sabotase, provokasi, money laundry, hacking, pencurian software, penipuan online, dan berbagai macam lainnya. Dengan adanya cybercrime, telah menjadi ancaman stabilitas sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet, yang berusaha untuk melakukan serangan terhadap keamanan sistem informasi. Adapun tujuan penulisan makalah ini, maksud dari penulisan adalah untuk menambah wawasan yang berhubungan dengan mata kuliah Etika Profesi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, khususnya pelanggaran privasi dengan kasus-kasus yang terjadi. Adapun tujuan penulisan ini adalah memenuhi tugas pertemuan 15 pada mata kuliah Etika Profesi, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Christian Andinata. Yang kedua, landasan teori pengertian cybercrime dan pengertian cyberlaw. Pengertian cybercrime merupakan gabungan dari dua kata dari bahasa Inggris, yaitu cyber yang bermakna dunia maya dan crime yang bermakna kriminal atau perbuatan yang melanggar norma. Namun, istilah cybercrime menurut crimeresearch.org dalam judul Dominicus didefinisikan sebagai suatu tidak kriminal
yang dilakukan melalui media internet, melalui komputer, dan dapat mempengaruhi keadaan peralatan komputer maupun si pemakai yang dituju. Pemakaian teknologi yang pesat pada zaman ini membuat berbagai kegiatan yang tergolong cybercrime makin marak dan tak terkendali. Oleh karenanya, pemerintah membuat suatu aturan yang disebut cyber law. Cyber law menurut Sunarto adalah upaya untuk melindungi secara hukum yang berkaitan dengan dunia maya atau internet. Tujuan dari dibentuknya cyber law sendiri menurut Sunarto adalah yang pertama itu melindungi data pribadi, kedua menjamin kepastian hukum, ketiga mengatur tindak pidana cybercrime. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya atau cyberspace yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia maya, cyber atau dunia maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cyber law akan memainkan peranannya dalam dunia maya, dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini, di mana kita perlu sebuah perangkat aturan main di dalamnya. 3. Pembahasan pengertian infringement of privacy, motif terjadinya pelanggaran privasi, solusi pencegahan pelanggaran privasi UU infringement of privacy. Contoh kasus infringement of privacy yaitu identity, password, bank, username, akun, hack, dan spy. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Muhammad Dafa. Pengertian infringement of privacy. Pengertian privasi menurut para ahli kemampuan seseorang untuk mengatur informasi mengenai dirinya sendiri dan hak dari masing-masing individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan untuk apa penggunaan informasi mengenai mereka dalam hal berhubungan dengan individu lain. Kerahasiaan pribadi adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi kadang dihubungkan dengan anonimitas, walaupun anonimitas terutama lebih dihargai oleh orang yang dikenal publik. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan. Motif terjadinya pelanggaran privasi. Yang pertama, kesadaran hukum. Masyarakat Indonesia sampai saat ini dalam merespon aktivitas cybercrime masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime. Lack of information ini menyebabkan upaya penanggulangan cybercrime mengalami kendala, yaitu kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan cybercrime. Mengenai kendala yakni proses penataan terhadap hukum. Jika masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang benar akan tindak pidana cybercrime, maka baik secara langsung maupun tidak langsung masyarakat akan membentuk suatu pola penataan. Yang kedua, faktor penegak hukum. Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi, sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku. Terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit. Aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini, karena masih banyak institusi kepolisian di daerah, baik Polres maupun Polsek, belum dilengkapi dengan jaringan internet. Perlu diketahui, dengan teknologi yang sedemikian canggih memungkinkan kejahatan dilakukan di satu daerah.
Yang ketiga, faktor ketiadaan undang-undang. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang cybercrime belum juga terwujud. Cybercrime memang sulit untuk dinyatakan atau dikategorikan sebagai tindak pidana karena terbentur oleh asas legalitas. Untuk melakukan upaya penegak hukum terhadap pelaku cybercrime, asas ini cenderung membatasi penegakan hukum di Indonesia untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan guna mengungkap perbuatan tersebut karena suatu aturan. Undang-undang yang mengatur cybercrime belum tersedia. Asas legalitas ini tidak memperbolehkan adanya suatu analogi untuk menentukan perbuatan pidana. Solusi pencegahan pelanggaran privasi. Berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan guna menjaga privasi ketika berselancar di dunia maya. Yang pertama, sering-seringlah mencari nama Anda sendiri melalui mesin pencari Google. Kedengarannya memang aneh, tetapi setidaknya inilah gambaran untuk mengetahui sejauh mana data Anda dapat diketahui khalayak luas. Yang kedua, mengubah nama Anda. Saran ini tidak asing lagi karena sebelumnya Chief Executive Google Eric Schmidt telah menyatakan supaya ketika dewasa tidak dibayang-bayangi masa lalu. Selanjutnya, mengubah pengaturan privasi atau keamanan. Pahami dan gunakan fitur setting pengaman ini seoptimal mungkin. Yang keempat, buat kata sandi sekuat mungkin. Ketika melakukan registrasi online, sebaiknya lakukan kombinasi antara huruf besar dan kecil, angka dan simbol supaya tak mudah terlacak. Yang kelima, rahasiakan password yang Anda gunakan atau Anda miliki, usahakan jangan sampai ada yang mengetahuinya. Undang-Undang Infringement of Privacy atau pelanggaran privasi. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Infringement of Privacy tercantum dalam pasal 26 mengenai perlindungan hak pribadi yang berbunyi, kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud dengan ayat-ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Contoh kasus, mengirim dan mendistribusikan dokumen yang bersifat pornografi, menghina, mencemarkan nama baik, dan lain-lain. Contohnya pernah terjadi pada Rita Mulyasari, yang menurut pihak tertentu telah mencemarkan nama baik karena surat elektronik yang dibuat olehnya. 1. Melakukan penyadapan informasi seperti halnya penyadapan transmisi data orang lain. 2. Melakukan pengadaan tanpa izin pihak yang berwenang. Bisa juga disebut dengan hacking. Hacking merupakan kejahatan melalui pembajakan hasil karya orang lain. Contohnya yang sering terjadi yaitu pembajakan perangkat lunak atau software privasi. 3. Melakukan pembobolan secara sengaja ke dalam sistem komputer. Hal ini juga dikenal dengan istilah unauthorized access, atau bisa juga diartikan sebagai kejahatan yang terjadi ketika seorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin, tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Jelas itu sangat melanggar privasi pihak yang berkepentingan atau pemilik sistem jaringan komputer. Contoh kejahatan ini adalah probing dan port. 4. Penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa cybercrime merupakan kejahatan yang timbul karena dampak negatif pemanfaatan teknologi internet. Cybercrime ini bukan hanya kejahatan terhadap komputer, tetapi juga kejahatan terhadap sistem jaringan komputer dan pengguna. Pelaku cybercrime saat ini melakukan kejahatan tersebut bukan hanya karena mempraktikkan keahlian yang dimiliki, tetapi juga karena motif lain seperti uang, dendam, politik, iseng, dan sebagainya. Cybercrime dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi terhadap komputer dan jaringan. Saran: dalam penanggulangannya dibutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Selain itu, juga diperlukan adanya kerjasama dengan lembaga khusus atau memberi informasi tentang cybercrime. Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami untuk makalah dari mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.